Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen siapakah hari ini yang tidak masuk. Oh, masuk semua. Alhamdulillah, kelas kita nihil ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang drama. Apakah yang dimaksud dengan drama itu? Drama adalah bagian dari karya sastra yang menyangkut kisah hidup manusia yang dituntaskan. Adapun di dalam sebuah drama mengandung unsur-unsur antara lain yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun di dalam sebuah drama itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu yang membangun di luar cerita. Unsur-unsur intrinsik dalam sebuah drama antara lain: 1. Tema. Apa tema itu anak-anak? Tema adalah pokok cerita. Pokok cerita yang dibahas dari awal sampai akhir. Jadi di dalam sebuah drama karya sastra kita mempelajari yaitu dengan tema, yaitu pembahasan dari awal sampai akhir. Unsur yang kedua yaitu penokohan. Penokohan itu terdiri dari tokoh dan karakter. Tokoh itu pelaku yang ada di dalam sebuah drama, sedangkan karakter yaitu watak yang dimiliki oleh para pelaku. Adapun tokoh yaitu ada yang dinamakan dengan 1 yaitu tokoh protagonis. Tokoh protagonis yaitu tokoh utama. Di dalam tokoh utama karakternya yaitu biasanya tokoh itu baik kan? Yang kedua yaitu tokoh antagonis. Tokoh antagonis yaitu lawan tokoh utama. Biasanya di dalam tokoh antagonis sifat para pelaku itu jahat. Dalam yang ketiga yaitu tokoh tritagonis. Tritagonis yaitu tokoh pendukung, yaitu antara pelaku, antara tokoh utama dan lawan tokoh utama. Jadi di dalam sebuah drama tadi juga ada yang dinamakan tokoh figuran, yaitu tokoh yang membantu kehadiran dalam sebuah drama, yaitu yang namanya penokohan dan karakter masing-masing tokoh. Di dalam tokoh antagonis karakternya yaitu jahat. Yang di dalam tokoh tritagonis karakternya ada yang baik, ada juga yang jahat. Sama dengan tokoh figuran, yaitu wataknya ada yang baik, ada juga yang jahat. Yang ketiga yaitu alur. Alur apa? Alur adalah jalan cerita. Jalan cerita biasanya dimulai dari yang pertama yaitu pendahuluan. Itu yang namanya dengan tahapan alur. Tahapan alur pendahuluan yaitu sebelum drama dimulai. Yang kedua yaitu penampilan masalah atau konflik. Yang ketiga ada alur itu yang memuncak yang dinamakan dengan klimaks. Setelah itu masalah mereda yang dinamakan dengan anti klimaks. Terus yang terakhir yaitu tahapan terakhir yang dinamakan dengan penyelesaian. Di dalam penyelesaian sebuah jalan cerita yaitu keadaan tokoh ada yang menyenangkan, ada juga yang menyedihkan. Adapun alur dibedakan menjadi 3, yaitu 1 alur maju yang dinamakan dengan alur lurus, yaitu alur yang jalan ceritanya dimulai dari awal sampai akhir secara kronologis yaitu urut. Sedangkan alur mundur atau alur sorot balik atau flashback yaitu alur yang kejadiannya terbalik, yaitu dimulai dari akhir cerita dulu, akhirnya baru dimulai dari awal. Sedangkan alur sampingan yaitu alur campuran yaitu alur yang jalan ceritanya dimulai dari awal, dilanjutkan
ke akhir, kembali lagi ke awal. Biasanya kalau kamu menonton sebuah film itu yaitu alurnya kan ada yang sampai kamu bosan melihatnya, itu yang menggunakan alur campuran. Biasanya kejadian itu sekali selesai dari awal sampai akhir itu yang menggunakan alur maju. Nah, itu contohnya. Adapun yang keempat yaitu latar atau setting. Latar adalah gambaran tempat, waktu, suasana dalam sebuah drama. Tempatnya di mana? Misalnya di sebuah sekolah, di lapangan, atau di suatu panggung. Dan waktunya bisa malam hari, sore hari, pagi hari. Suasananya sedih, damai, atau gelisah, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu amanat. Amanat yaitu pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Tentunya menggunakan pesan yang baik, yaitu pesan moral. Yaitu dari tokoh. Sedang dari unsur-unsur intrinsik. Tahapan alurnya juga sudah. Di dalam sebuah drama nanti kalian ibu tugasi untuk membuat naskah drama. Naskah drama ditulis dalam bentuk dialog, yaitu percakapan antara pelaku satu dengan pelaku lain. Ditulis dalam dialog, ditulis dengan kalimat langsung. Nah, nanti kalian membuat kelompok karena ini jumlahnya 32. Jadi nanti satu kelompok ada yang 5, ada juga yang 6 anak ya. Nanti yang 2 kelompok itu 6 anak, dan membuat temanya tema tentang pendidikan ya, pendidikan di suatu sekolah. Nanti siapa yang menjadi tokoh, si Ani, si Bagus, dan sebagainya. Itu tokohnya tentang pendidikan. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, coba Dani, apa tadi yang dimaksud dengan drama? Bagus. Ada yang bertanya? Ada yang pertanyaan lain yang mungkin belum jelas? Sudah jelas ya? Nah, tadi terus yang kedua pertanyaannya, jalan cerita atau alur dibedakan menjadi tahap-tahapnya apa saja? Ani sekarang. Bagus. Ya, karena kalian sudah jelas, maka untuk tugas kalian sekarang bermain peran ya, buat naskahnya dulu. Kelompoknya urut dimulai dari absen pertama sampai nomor 5. Kelompok 2 dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Kelompok 3 seterusnya sampai yang terakhir yaitu absen ke-30, nomor absen 32 yaitu kelompok 5. Ya, sekarang bisa berbentuk kelompok masing-masing, mejanya ditata dengan rapi, kalian mengerjakan tugas. Nah, itu petugas. Nanti setelah tugasmu selesai, kita langsung praktek atau bermain peran berdasarkan kelompok masing-masing. Kalau kelompok 1 maju, nanti kelompok yang lain memberi tanggapan. Ya. Ya, kerjakan dulu ya, Cak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.